Ini yang penting Bapak Ibu. Ini yang sangat penting, perhatikan poin yang keempat ini. Pakaian yang Rasulullah mintakan kepada kita ini, agar pakaian kita ini tidak menimbulkan perasaan riya. Bagusnya pakaian kita ini bukan untuk menimbulkan riya. Baju saya bagus, baju saya ini baju koko, baju saya ini baju orang yang solih, baju orang yang beriman, bertakwa. Hati-hati, jangan sampai ini membuat kita jadi riya. Ya Pak ya. Bagaimana, dilanjut ini atau mau pertanyaan ini? Pada ngantuk enggak? Lanjut ya. Siapa yang melabuhkan pakaiannya karena perasaan sombong, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Hati-hati makanya Pak. Berangkat ke masjid, berangkat kerja, jangan sampai menampakkan rasa sombong dalam hatinya, apalagi karena pakaiannya. Siapa yang sombong dengan pakaiannya, catat ini, Allah nggak mau pandang dia di hari kiamat Pak. Ini mengerikan ini Pak. Kita nggak dipandang istri 3 hari aja Pak, pusing ya Pak. Ada yang pernah istrinya nggak negur, atau istri nggak ditegur suaminya lebih daripada 3 hari, rasanya nggak karu-karuan. Ini di hari kiamat yang semua orang kebingungan. Kita minta tolong sama Allah, ke Allah nggak mandang kita ini. Aduh, gimana coba perasaan kita ya Allah. Kemudian Rasulullah bersabda, yang bermaksud siapa yang memakai pakaian yang berlebih-lebihan, maka Allah akan memberikan pakaian kehinaan pada hari akhirat nanti. Jadi kalau pakai pakaian yang berlebih-lebihan, ini akan Allah hinakan nanti pakaiannya di hari kemudian. Maka sekarang Pak, kalau ada saudara kita yang pakai pakaiannya yang sederhana banget, ini mereka mengharapkan nanti pas hari kiamat tiba, mereka diberikan pakaian yang indah, yang tidak diberikan sama orang-orang terdahulu. Dan pakaian terbaik ini adalah pakaian takwa. Nanti akan tiba Bu, masa Bu, pada hari sesudah yaumul hisab, berbangkit, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak, cucu hafal Quran, ini akan mendapatkan sebuah pakaian berwarna hijau yang belum pernah dipakaikan sama orang-orang yang pernah hidup sebelumnya. Kemudian dipakaikan mahkota. Siapa ini? Orang yang memiliki anak keturunan yang hafiz Quran. Jadi kalau bapak ibu ada anak cucunya hafiz Quran, nanti bapak ibu sekalian akan disematkan di atas semua orang yang saat ini sedang kebingungan, dipakaikan pakaian kehinaan. Kita punya anak hafizah, maka kita didudukkan di atas singgasana, diberikan mahkota dan diberikan pakaian yang belum pernah dipakai sama manusia, bentuknya, indahnya, masya Allah. Ini bagi anak-anak yang bisa menghafal Quran. Maka sekarang anak-anaknya dimasukkan ke pondok Bapak Ibu. Ya, jangan mikirin lulusan dari pondok nanti jadi apa. Rata-rata sekarang ini lulusan pondok pesantren ini masya Allah dibutuhkan. Apalagi hafiz Quran. Ya, masuk S1, S2 sekarang ini nyaris kalau hafiz Quran gratis. Masuk ke dokteran, masuk ke polisian dibutuhkan sekarang ini Bu. Ya, maka anak-anaknya disuruh dan diajarkan supaya ada untuk tempat ngafal Quran, belajar ngafal Quran nih. Penting ini Bu. Bukan hanya dunia, sampai di akhirat ini efeknya. Ya, jadi jangan remeh-temeh dengan orang yang ngafal Quran ini karena ada kebarokahan di dalamnya. Ya. Berikutnya tidak menimbulkan rasa riya. Kemudian, ini juga penting. Lelaki dan wanita berbeda. Hati-hati jangan sampai ketukar pakaian kita ini Bapak Ibu. Laki-laki jangan ngikutin pakaian perempuan. Ustadz pakai pakaian perempuan tuh, jubah itu kan kayak baju tidur. Gitu mungkin seperti itu. Beda Pak. Jubah ini adalah merupakan bagian daripada tradisi orang-orang Arab terdahulu yang kita orang-orang di Indonesia ikut senang. Karena laki-laki di sana menggunakan seperti ini. Nah, di Indonesia ini sudah sampai, budaya itu sudah sampai. Dan kita ini juga senang karena ini merupakan pakaian sunnah. Ini yang terpenting itu. Di balik sunnah ini ada kejayaan. Jadi bukan ngikutin perempuan kalau jubah ini. Memang bentuknya seperti itu. Di Mekah seperti itu. Bagian daripada budaya. Dan budaya yang baik merupakan sunnah Nabi, pakaian model yang seperti ini. Koko itu juga pakaian-pakaian yang ada di Indonesia. Ya, menjadi tradisi orang Indonesia. Walaupun namanya nama Cina ya. Koko, engko gitu ya. Tapi pakaian takwa sebenarnya yang pakai kita untuk sholat. Jadi koko, jubah, sarung, ini adalah budaya yang ada di Indonesia, sudah menjadi sesuatu budaya yang itu merupakan pakaian laki-laki. Perempuan jangan ngikut-ngikutin Bu. Laki-laki biasa pakai celana panjang, ya.
perempuan ikut-ikutan, jangan. Nah, jadi pakaian wanita adalah yang paling longgar. Kalau emang bisa yang berwarna hitam yang terbaik. Ya. Kalau laki-laki putih nanti ada nih. Ini penting Pak, hati-hati Pak. Suaminya punya uang banyak, istrinya punya uang banyak, berangkat ke mall beli batik. Oh Bu, ini harganya beda Bu. Kenapa? Oh ini terbuat dari sutra. Beli batik dari sutra. Hati-hati, laki-laki dilarang memakai pakaian terbuat dari sutra. Ini gagahnya kita, banyaknya uang kita terkadang. Oh ini biasa, ini yang sutra aja ya, yang sutra aja. Berapa harganya satu? Ini 15 juta yang ini. Bangga dia dengan pakaian sutra. Padahal dalam Islam sampaikan mengharamkan kaum lelaki memakai sutra. Rasulullah bersabda yang maksudnya kira-kira, janganlah kamu memakai sutra. Sesungguhnya orang yang memakainya di dunia tidak dapat memakainya di akhirat. Jadi orang sudah suka pakai sutra ini di akhirat dia nggak kebagian jatah pakai sutra. Hadisnya muttafaqun alaih lagi. Jadi betul-betul kita menjaga. Yang ketujuh, isbal. Pernah mendengar kata-kata ini ya? Memanjangkan pakaian. Nah, ini hati-hati Pak ya. Seperti tudung yang seharusnya dipakaikan sesuai dengan kehendak syar'i ya, yaitu bagi menutupi kepala dan rambut, tengkuk ataupun leher dan juga dada. Allah berfirman ya, kalau wanita panjangkan seluruhnya. Ya. Wahai Nabi, katakanlah suruhlah istri dan anak-anakmu yang tadi untuk menutup auratnya. Ini untuk wanita. Tapi kalau untuk laki-laki jangan sampai isbal. Apa itu celananya itu Pak? Tertutup mata kakinya Pak. Mari kita coba cek Pak. Terkadang kita ini seperti ini, kita kalau ngeliat orang yang cingkrang ya lucu kayak badut, dibilang kayak gitu. Pakaiannya kok di atas lutut, di atas mata kaki seperti itu, kayaknya lucu seperti itu. Padahal itu yang diinginkan oleh Rasulullah. Kenapa? Kalau di bawah mata kaki ini menjadi sesuatu yang tidak disukai sama Rasulullah. Ya, ancamannya sangat sangat dahsyat itu Pak ya. Maka kalau ada melihat orang yang cingkrang ya, ini bukan dihina, mereka faham. Apa? Kalau dengan ibadah, dengan syara, dengan hukum, mereka lebih menjaga. Karena kalau pakaian itu tidak terseret, tidak tersangkut dengan tanah, akan terjauh daripada najis minimal. Sehingga pakaian celana kita ini terkadang dipakai untuk sholat, sudah nggak perlu digulung lagi, ya kan? Sudah dia langsung bisa dipakai untuk sholat, bersih. Tapi kalau pakainya keseret-seret, kadang ada kotoran di pinggir jalan, kena kita ini. Ya, maka usahakan. Bagaimana Ustaz, di kantor ini saya menggunakan celana yang panjang, nggak masalah, silahkan. Tapi bagaimana hati kita tertutup daripada riya, daripada sombong. Karena salah satu ciri-ciri pakaian sombong, dia menjuntai sampai menutup matanya. Karena memang kelihatan ganteng Pak kalau pakai kayak gitu Pak. Kelihatannya keren gitu ya, tertutup itu. Padahal itu menumbuhkan terkadang ini riya. Bagaimana Ustaz, saya memakai pakaian celananya menutupi daripada mata kaki, tapi hati saya nggak riya, nggak sombong. Ya ini hati masing-masing. Tapi salah satu ciri yang menunjukkan riya ternyata salah satunya menutup mata kaki tadi itu Pak. Silahkan dipilih masing-masing. Ustadz, mana yang lebih baik Ustadz? Pakai celana yang cingkrang tapi hatinya sombong, ya kan? Atau mana yang lebih bagus Ustadz? Pakaiannya sampai menutup mata kaki tapi dia nggak sombong. Mana yang lebih baik ini? Kan bingung kita. Yang lebih baik adalah yang hatinya baik dan kalau bisa celananya juga tidak menutup mata kaki. Kalau bisa, ini pun berat Pak. Ya, berat kita menyampaikan ini juga berat karena ada kajian tersendiri masalah isbal ini Pak. Ya, maka kita hati-hati betul. Tapi Ustadz, saya insya Allah walaupun tertutup matanya, mata kakinya, tapi insya Allah hati saya tidak menunjukkan kesombongan itu. Ya silahkan dijaga saja hatinya masing-masing. Yang penting kita lebih berhati-hati. Hati ini Pak. Pakai cingkrang juga kalau hatinya sombong buat apa? Pakai celana panjang yang sampai menutup mata juga sombong, wah ini lebih parah. Maka jaga hati kita dan diri kita masing-masing ya. Berikutnya, ini Pak, ini juga penting.